Kemanapun engkau pergi, tebarkanlah cinta kasih. Jangan seorang pun pergi dari hadapanmu tanpa merasakan bahagia. Selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafal Mama 6 ayat 23. Oh dosa ialah tapi karunia Allah Tuhan kita Yesus Tuhan kita Kristus Yesus Tuhan Yesus Tuhan kita Kristus Yesus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ayo kita ke gereja. Mama, jangan kau lupa. Tega. Lihat kau masuk neraka, ingin papa dan mama masuk surgamu. Ibadah khusus, yaitu ibadah perjamuan kudus anak. Nah, adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk fokus mengikuti ibadah perjamuan kudus anak ini. Adik-adik di rumah sudah mempersiapkan pengganti roti dan anggurnya kan? Sudah, bagus sekali. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah perjamuan kudus anak hari ini. Kita bangkit semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian hari ini, harinya Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua. Marilah kita masuk dalam khotbah dan salam. Dan kita memasukinya terlebih dahulu di dalam panggilan beribadah. Selamat pagi anak-anak.
ibadah kita hari ini berbeda dari ibadah sekolah minggu yang biasa diadakan. Dalam ibadah ini kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Marilah kita memulai ibadah ini. Ibadah seksi pelayanan anak ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam damai untuk kalian semua. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Untuk menyambut foto dan salam dari Ibu Pendeta Irna tadi, ayo adik-adik kita memuji Tuhan lagi dengan judul Dalamnya Hatiku. Kita akan bersama-sama berdoa dan doanya akan dipimpin oleh Kak Vini. Silakan Kak Vini. Hai adik-adik, selamat pagi. Yuk kita berdoa untuk mengucap syukur karena kasih Tuhan Yesus luar biasa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan hidup bahagia, bersukacita, menjadi anak yang baik, mendapatkan pelajaran yang baik, dan mendapatkan kasih sayang orang tua, saudara, dan teman-teman yang baik juga. Kami yakin Tuhan, karena kasih-Mu kami mendapatkan itu semua. Jadikan kami Tuhan sahabat-Mu, dan Engkau adalah sahabat terbaik kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Inilah Tuhan ungkapan sukacita kami karena Engkau sudah memberkati kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kak Vini buat doa syukurnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Risma. Silakan Kak Risma. Adik-adik, kita ambil Alkitab, kemudian kita buka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Sudah? Kakak ulangi lagi ya. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di dalam perikop ke-10 firman. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah,
atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Kak Risma buat pembacaan firman Tuhannya pada pagi hari ini. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Risma tadi, sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Irna. Siapkan hati dan pikirannya, duduk yang baik. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo, 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 hai, hai. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Yang semangat ya. Pokoknya yang semangat. Ingat, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mau dengar cerita hari ini? Mau. Hari ini hari spesial dan hari ini ada satu cerita yang spesial juga. Tapi sebelum bersama-sama mendengarkan cerita, kita harus apa? Berdoa. Baik, kita berdoa dan tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami diberkati Engkau. Kami dibangunkan dengan keadaan yang penuh sukacita, sehat, kuat, dan kami hari ini memuliakan nama-Mu. Tapi kami sadar kami bukan makhluk yang tanpa dosa. Hari ini kami mohon pengampunan atas semua dosa serta kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, mohon ampun sekaligus mendengarkan firman-Mu menjadi jalan kebenaran hidup bagi kami selaku anak-anak terang-Mu. Kami bersedia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bisa dipotong ya Kak? Oke, itu masuk Kak. Nah, hari ini ceritanya adalah mau tahu? Mau tahu?
Ibu ini memiliki 2 orang anak, yang satu sulung, yang satu bungsu. Ingat ya, satu sulung, satu bungsu. Yang sulung itu anak tiri, yang bungsu itu anak kandung dari sang ibu. Tapi tahukah adik-adik semua, anak-anak tercinta semua yang ada di rumah, ibu ini sangat mencintai kedua anaknya. Meskipun kedua anaknya ini bukan semuanya anak kandung, satu anak tiri, satu anak kandung. Dan ia mengajarkan kedua anaknya semua dengan kasih sayang. Kasih sayang yang diajarkannya ternyata membuat kedua anak ini pun saling menyayangi. Meskipun si sulung, anak tiri, ia menyayangi adik si bungsu, meskipun bukan adik kandungnya. Demikian juga sebaliknya, si adik atau si bungsu, meskipun dia memiliki kakak tiri, tetapi dia tetap menyayanginya. Hiduplah mereka dengan selalu penuh sukacita sampai suatu hari di mana kakaknya atau si sulung memiliki talenta atau kebiasaan atau kemampuan menggambar atau melukis yang hebat. Dan sayangnya, meskipun mereka bersaudara, mereka tidak sama talentanya. Si bungsu, ia hobi menanam dan apapun yang ditanam selalu tumbuh dengan subur. Dan sampai tibalah suatu hari, si sulung ikut dalam lomba melukis. Dan perlu adik-adik tahu semua, mereka ini bukan keluarga kaya, tetapi mereka tetap selalu berusaha dan berjuang. Dan si sulung pun memenangkan perlombaan melukis tersebut. Tahu kenapa? Karena si sulung membuat hati juri dan semua mata yang melihat hasil lukisannya menjadi takjub. Dan hasil dari kemenangan itu, ia tidak hanya mendapat piala dan sertifikat saja, tetapi ia mendapatkan uang tunai 50 juta rupiah. Betapa bangganya baik ibu dan juga si bungsu adiknya. Si sulung bahagia dan keesokan harinya si sulung akan mengambil hadiah itu ke kota. Tahukah adik-adik semua, menjelang si sulung berangkat ke kota, ia mempersiapkan semuanya. Dan si sulung berkata kepada adiknya, di mana hidup mereka bukanlah hidup yang berkecukupan, hidup mereka adalah hidup yang miskin, berkekurangan. Pakaian adiknya pun hanya 2 pasang dan itu selalu dipakai bergantian. Apa yang terjadi? Si sulung berkata, adikku sayang, kakak akan ke kota. Tunggulah, kakak akan pulang membawa hadiah kepadamu. Kakak sudah menang lomba lukis dan mendapatkan sejumlah uang. Nanti uang itu akan kita kasih ke ibu dan aku akan membelikan untukmu kue kesukaanmu serta baju yang bagus untukmu. Adiknya bahagia luar biasa. Dia memeluk kakaknya dan berkata, aku sayang kepadamu. Aku juga sayang kamu, kata kakaknya kepada si adik. Dan selama mempersiapkan itu, si ibu melihat adiknya menyiram tanaman-tanaman yang ia tanam di pekarangan mereka yang kecil. Mereka memiliki halaman tetapi tidak luas, tetapi tanaman yang ditanam oleh si bungsu luar biasa.
Semua berbuah dengan baik, sayur mayur tumbuh dengan subur. Dan si ibu datang sambil membawa kue. Ada 2 buah kue. Dan ibu ini berkata kepada anaknya si bungsu, "Sayang, ibu memiliki 2 buah kue. Kue yang pertama, ini tidak ibu bubuhkan racun. Kue yang kedua, ibu bubuhkan racun. Ketika kakakmu nanti berangkat ke kota, belum tentu ia pulang dan memberikan hadiah kepadamu. Bagaimana bila engkau berikan kue yang beracun ini untuk kakakmu? Supaya nanti kamu yang pergi ke kota mengambil hadiah itu untukmu." Si adik atau si bungsu memegang 2 buah kue ini dan menimbang-nimbang. Ayo kira-kira, adiknya akan memberikan kue yang beracun atau tidak kepada kakaknya? Tidak. Yakin? Yakin. Si adik atau si bungsu lama sekali melihat kedua kue itu. Dia pun akhirnya mengambil kue yang beracun dan memakannya habis. Dia pun terisak menangis, air matanya bercucuran dan berkata kepada ibunya, "Ibu, nanti tidak berapa lama lagi aku akan mati. Apabila aku mati, tolong engkau satu saja permintaanku, sayangi kakak, sayangi si sulung seperti engkau menyayangi aku, ibu." Ibunya pun menangis, memeluk anaknya dan berkata, "Tenang sayang, kue itu tidak satu pun ibu bubuhkan racun. Ibu hanya ingin tahu sampai mana kasih sayangmu kepada kakakmu. Ibu hanya ingin tahu, benarkah kamu sungguh-sungguh menyayangi kakakmu dan tidak dibumbuhi rasa iri dalam hatimu atas kesuksesan dan kemenangan kakakmu?" Ia pun tersenyum gembira, lalu ia dengan serta-merta mengambil kue tadi dan memberikan kepada kakaknya. Dan ibunya tersenyum haru. Adik-adik semua, anak-anak tercinta yang ada di rumah, sayangilah, kasihilah ayah, ibu, dan saudara tanpa dibubuhi rasa iri, tanpa dibubuhi rasa apapun bentuknya yang disebutkan dengan iri, dengki, ketidaksukaan, cemburu atas kesuksesan yang dimiliki oleh mereka. Karena setiap orang memiliki talentanya masing-masing. Setiap orang memiliki berkatnya masing-masing. Yang terpenting adalah kasih menjadi dasarnya, sehingga bisa berbagi dan mencukupkan apapun yang menjadi kurang di dalam keluarga atau dalam persaudaraan. Dan percayalah, Yesus Kristus mengajarkan kita semua untuk hidup dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan pernah lagi bertengkar dengan saudara, marah dengan orang tua, karena semua apapun itu adalah saudara, serta semua didikan keluarga atau orang tua itu demi kebaikan kita semua. Amin. Wah, luar biasa sekali firman yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Irma tadi ya. Ingat, harus saling mengasihi, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini yang judulnya Roti dan Mentega.
dalam ibadah ini. Tuhan Yesus itu pengasih dan penyayang. Oleh kasih sayangnya kita dibaptiskan dan diterima menjadi anggota kerajaan sorga dan anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut perjamuan kudus. Ibu Pendeta, ceritakan kepada kami apa arti perjamuan kudus itu. Dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur. Roti untuk menandakan tubuh Tuhan Yesus, sedangkan anggur untuk menandakan darah Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini kita makan dan minum karena kita mengingat Tuhan Yesus sudah mati untuk keselamatan kita. Ibu Pendeta, kita dibaptiskan kan hanya satu kali. Mengapa kalau untuk perjamuan kudus kita boleh mengikutinya berkali-kali? Tuhan Yesus yang menyuruh kita untuk mengadakan perjamuan kudus berulang-ulang supaya kita selalu ingat kepadanya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama masuk surga. Anak-anak semua, pada zaman dahulu ketika orang tua membawa anak-anak datang kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Kalau zaman dahulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka kita yakin juga saat ini Tuhan Yesus juga menerima dan memberkati semua anak yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus ini. Adik-adik semua, dimohon semuanya untuk berdiri karena kita semua akan bersama mengucapkan pengakuan iman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak semua, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ikut perjamuan kudus. Kasihilah kami supaya boleh mengikutinya dan berilah berkat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah." Sesudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus memberi piala anggur itu kepada murid-muridnya dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah, minumlah."
Kiranya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini menguatkan dan memelihara kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh melaksanakan perjamuan kudus anak, dan kami percaya urapan kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami tanpa henti dari waktu ke waktu. Kau menyertai semua anak-anak yang ada di GKI dan di seluruh dunia beserta semua orang tuanya masing-masing, sehingga boleh hidup dalam seias kata, sehati sepikir, dan saling mendukung di dalam firman kebenaran Tuhan, dan mewujudkan semua firman itu dalam tindak tanduk perilaku tiap-tiap harinya. Hari ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia saat ini, di mana kami mengalami berbagai macam kemelut, dan bukan hanya bangsa kami, tapi seluruh dunia, di mana kami dilanda oleh COVID-19, dan kami mohon wabah ini boleh segera berlalu, dan kami semua boleh dalam keadaan seperti biasa melakukan tugas tanggung jawab rutinitas tanpa dibatasi oleh pandemi COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, Kau sertai semua anak-anak di mana mereka semua harus menjalani pendidikan melewati jalur secara online. Kami mohon semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya semua ini pun dapat berlalu sehingga semua anak-anak dari tingkat TK sampai perguruan tinggi dan semua orang boleh menjalankan seluruh baik pendidikannya di dalam ruang lingkup seperti biasanya, dan boleh bertatap muka baik dengan guru ataupun pembimbingnya masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Kau sertai juga orang tua yang pada kesempatan sekarang ini harus menjadi sekaligus pendidik dan guru bagi anak masing-masing. Berikan kemampuan, akal budi, hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran, sehingga dimampukan membimbing ataupun menuntun semua anak-anak dalam pendidikan dengan baik. Terlebih-lebih lagi, semua akan dan bahkan ada yang tengah menjalani ulangan. Kami mohon mereka semua diberikan hikmat, kemampuan untuk menjalaninya. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kami mohon Kau kiranya mengurapi kami semua, karena sebentar lagi akan memasuki bulan Desember, di mana kami pun akan merayakan perayaan Natal. Harapan kami perayaan Natal tahun ini boleh berjalan dengan baik tanpa harus kami merayakannya secara online. Tapi semua kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh persiapan Natal atau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami boleh laksanakan dengan hikmat, kebijaksanaan, dan uluran tangan Tuhan kan menuntun kami untuk dapat merayakannya dengan penuh sukacita, baik secara online atau lewat jaringan, ataupun suatu saat kelak harapan kami semuanya dapat terwujud, di mana kami boleh saling berkumpul seperti tahun-tahun yang lalu, merayakan dengan penuh syukur, sukacita, dan kegembiraan. Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam tangan-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami hidup benar dan berdoa seperti yang Kau ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan? Masih! Luar biasa. Setelah kita melaksanakan perjamuan kudus yang dipandu oleh Ibu Pendeta Irna,
semuanya berjalan dengan lancar berkat kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan judul Sudahkah Kau Dengar Undangan Ini? Kita sama-sama menyanyikannya ya. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terindah, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai nih dari mulai awal pertengahan sampai akhirnya. Sekarang kita mau menerima berkat daripada Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Irna. Sama-sama kita menyambutnya. Anak-anak semua, kebaktian hari ini sudah selesai. Pelayanan perjamuan kudus kita ikuti. Pulanglah dengan menerima dan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.